Ini cerita untukmu. Hai sahabat Gobi, kembali lagi bersama alur cerita Seulan 2 versi novel Sekti Tang Tak Tertandingi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita lanjutkan. Setelah dia berbagi segalanya dengan semua orang melalui deteksi spiritualnya, dia mulai bertindak. Saat sosoknya melintas, dia menghilang ke udara. Pada titik ini, dia tidak berdiri di samping Wang Donge. Namun, dia sudah berbagi rencana dengan semua orang. Dia akan menghentikan saudara ketiganya dan mengambil kedua anaknya. Wang Donge dengan cepat mengikutinya. Huo Yuhao adalah yang paling penting baginya. Selain itu, kemampuan mereka sangat ditingkatkan ketika mereka bersama. Namun, pada saat itulah serangan beruang jantan tiba. Cakar tajamnya yang berdarah turun dari langit, dan auranya yang menakutkan melanda semua orang. Bau yang kental dan berdarah itu membuat mual. Wang Donge akan maju, tetapi dia merasakan ancaman mematikan dan tidak punya pilihan selain berhenti. Sayapnya berdenyut, dan ia mundur dengan cepat. Pada titik ini, Huo Yuhao telah menghilang. Bahkan deteksi spiritualnya telah menghilang. Informasi terakhir yang diterima Wang Donge darinya tetap di tempat dia membantu sisanya dan tidak mengikutinya. Dia ingin menggunakan metode khusus untuk mengenang 3 bersaudara. Meskipun kredibel Huo Yuhao, Wang Donge masih sedikit panik pada saat ini. Namun, serangan beruang jantan itu seperti menari, topan berdarah saat menyapu semua orang. Wang Donge juga salah satu targetnya, dan dia tidak bisa melarikan diri. Namun, Huo Yuhao bukan satu-satunya yang telah pindah dari tim. Saat Huo Yuhao pindah, orang lain juga pindah. Saat sosok rampingnya melintas, dia berubah menjadi proyeksi cahaya keemasan yang memudak ke dalam hutan. Dia bergerak ke arah yang sama dengan Huo Yuhao. Itu adalah Wang Qiwei. Chai Mei memimpin tim saat Zhang Lexuan, Han Ruoruo, Wang Donge, Li Yongyue, dan Mo Xuan bekerja bersama untuk melawan serangan beruang jantan. Kekuatan beruang Dark Golden Terraclaw meledak. Meskipun Dark Golden Terraclaw Bear yang berumur 10,000 tahun ini hanya tersisa dengan semangatnya, gaya bertarungnya tidak berubah sama sekali. Kekuatan pertarungannya yang mengerikan meletus dan menekan semua orang. Dengan budidaya Chai Mei, tidak sulit baginya untuk melarikan diri. Namun, dia perlu melindungi murid-muridnya. Ini terutama berlaku untuk siswa seperti Mo Xuan, yang tidak memiliki kekuatan pertempuran nyata. Huo Yuhao tidak peduli tentang pertarungan di sisi lain sekarang. Dia tahu bahawa kedua beruang itu tidak bisa membunuh mereka bersama Din Chai. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah keadaan yang salah. Hanya dengan cara inilah teman-temannya bisa melarikan diri dari bahaya. Kenapa dia tidak menarik Wang Donge? Itu kerana dia tidak percaya diri. Apalagi dengan Wang Donge, bisakah dia menantang 3 jiwa dulu? Dia memutuskan untuk bertindak sendiri kerana dia akan sepenuhnya mengabaikan bahaya. Saat dia meledak, mata ketiga terbuka. Pendorong kehangatan dan deteksi spiritual juga dimulai. Pada titik ini, dia mendengar raungan naga nyaring. Itu sangat tak terduga, tetapi dipenuhi amarah. Deteksi spiritual Huo Yuhao meliputi area yang luas. Dia segera memutar kepalanya ke arah raungan. Dia terkejut menemukan bahawa Wang Qiwei juga telah terpisah dari tim. Selanjutnya, targetnya adalah beruang betina. Tidak baik. Meskipun Wang Qiwei telah menunjukkan kemampuan luar biasa, Huo Yuhao tidak percaya bahawa dia bisa bertarung melawan Dark Golden Terraclaw Bear yang berumur 10,000 tahun sendirian. Bahkan Penatua Xuan pernah menyebutkan seberapa kuat Dark Golden Terraclaw Bear yang berumur 10,000 tahun. Pada tingkat 10,000 tahun, itu adalah salah satu yang terbaik di antara binatang buas. Namun, sudah terlambat bagi Huo Yuhao untuk membantu Wang Qiwei pada saat ini. Selain itu, bisakah dia melakukan sesuatu dengan kekuatan saat ini? Sudah waktunya mengambil keputusan. Huo Yuhao mengucapkannya, dan laras besar diangkat ke bahunya. Meriam ini berwarna biru gelap, dan ada banyak pola mawar di tubuhnya. Jika Keke ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sebagai Channel Lightning Giant.
Namun, meriam Huo Yuhao ditutupi oleh cahaya misterius. Apakah itu ukuran atau jumlah susunan formasi? Meriam keke tidak dapat dibandingkan dengan yang ini. Ini adalah meriam petir raksasa, tapi itu juga meriam berat kelas 7 yang disebut kemarahan Dewa Petir. He Chai Tu adalah orang yang mengembangkannya. Baut petir intens dilepaskan, dan Feri Dewa Petir mengungkap lapisan dan lapisan lingkaran cahaya ungu kebiruan. Kecepatan Huo Yuhao tidak berkurang saat dia melaju ke depan, tetapi pengisian meriamnya tetap ada. Aspek terkuat dari meriam jiwa stasioner adalah bahawa kekuatannya tidak terletak pada meriam itu sendiri, tetapi meriamnya meriam. Menembak meriam tidak menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Meskipun harganya mahal, tidak diragukan lagi itu lebih mengerikan daripada meriam jiwa yang ditembakkan murni menggunakan kekuatan jiwa. Huo Yuhao tidak berani menyia-nyiakan kekuatan jiwanya, dan dengan demikian ia memilih meriam ini. Suara gemuruh bergulung keluar, dan Huo Yuhao terbang kembali kerana mundur, mengetuk dua pohon besar. Sebuah petir ungu kebiruan melintas di udara sebelum menghilang. Mengapa Huo Yuhao mengisi meriamnya sambil melaju ke depan sebelumnya? Dia terlempar kembali ke tempat yang dia inginkan. Dia mengeksploitasi ledakan kecepatan yang disebabkan oleh serangan balik ini. Dia bahkan tidak repot-repot dengan beruang betina dan Wang Qiu, yang keduanya di sisi lain. Dia melakukan apa pun yang dia butuhkan dengan kemampuan terbaiknya. Huo Yuhao sadar bahawa meriam ini tidak mungkin membunuh beruang betina, tetapi setidaknya bisa menghentikan, mengingat kekuatan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 7. Wang Qiu kemudian akan diberi waktu untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, mengulur beruang betina akan sangat membantu bagi sisinya. Berurusan dengan roh beruang jantan dan mencegah kedua beruang bergabung bersama adalah kunci untuk menyelesaikan masalah. Huo Yuhao maju setelah dia melakukan apa yang perlu dia lakukan. Cahaya dari mata takdirnya bersinar terang, dan lapisan reaktor distorsi mulai muncul di tubuhnya. Dia langsung menghilang ke hutan. Wang Qiu tidak lebih lambat dari Huo Yuhao. Tiba-tiba, perasaan yang tak terlukiskan membuatnya berhenti. Pada titik ini, dia sudah melihat beruang betina histeris penggerak. Detik berikutnya, dia melihat sesuatu yang tak terlupakan. Garis terang intens, ungu kebiruan menyapu. Itu sangat terang sehingga seluruh hutan berubah menjadi ungu kebiruan. Semua tanaman dan pohon diterangi dengan warna yang sama. Setelah ini, beruang betina ditelan oleh cahaya ungu kebiruan. Petir yang mengerikan diubah menjadi seberkas cahaya mengejutkan yang melesat ke langit. Gemuruh bergema dalam 3 gelombang, dan dampak besar menyapu seluruh area cahaya ungu kebiruan yang telah menutupi sebelumnya. Semua tanaman dan pohon berubah menjadi abu akibat dampak mengerikan dan kekuatan destruktif. Wang Qiu menyilangkan tangan di depan tubuhnya, dan lapisan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Namun, tubuhnya masih terlempar ke belakang oleh kekuatan. Dia terbang mendekati 100 meter sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Namun, mati rasa yang intens mengalir di sekujur tubuhnya. Ya, ini betapa mengerikannya meriam jiwa stasioner kelas 7. Semua yang ada di depan Wang Qiu berubah menjadi abu. Beruang betina dihancurkan, dan kulitnya yang berwarna keemasan gelap telah berubah menjadi hitam arang. Embusan asap tebal mengepul dari bulunya ketika dia jatuh ke tanah kesakitan, kilat berderak di sekitarnya. Pada titik ini, udara dipenuhi gelombang petir yang kuat. Kekuatan ledakan yang menakutkan mengejutkan semua orang. Meskipun gelombang kejut hanya menghasilkan hembusan udara ketika mencapai mereka, ledakan tiba-tiba ini mengubah situasi untuk tim Akademi Shrek. Huo Yuhao menarik deteksi spiritualnya setelah dia menembakkan meriamnya. Baut petir yang terlalu menakutkan untuk ditangani kekuatan spiritualnya. Pukulan keras terdengar di belakangnya, tetapi dia terus melesat ke depan. Pada titik ini, dia menempatkan peluru meriam kedua ke dalam Giant Lightning Cannon di bahu. Ketika embusan angin datang kepadanya, dia memulai deteksi spiritualnya lagi. Kali ini, sasarannya adalah gua. Saudara ketiga tidak terpengaruh bahkan setelah peluru meriam pertama meledak. Namun, ledakan itu masih menarik perhatian mereka.
Zhong Lidi dan Zhong Liren melayang ke arah gua ketika mereka mengetuk tongkat mereka di tanah. Zhong Litian tidak muncul dan tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Namun, tidak sulit untuk menebak bahawa dia telah memfokuskan sebahagian besar energinya pada semua orang di Akademi Shrek. Tembakan meriam kedua Huo Yuhao ditembakkan pada saat ini. Ketika meriam ditembakkan, dia mengungkapkan sosoknya yang tersembunyi. Sinar ungu kebiruan yang mengerikan tertinggal dan sasarannya adalah dua anaknya di dalam gua. Apa budidaya Zhong Lidi dan Zhong Liren? Mereka adalah jiwa duluo yang jahat. Dalam duel, kemampuan mereka tidak kalah dengan title duluo. Kekuatan dan indera spiritual mereka sangat kuat. Mereka segera merasakan ancaman yang akan datang. Pada titik ini, mereka sudah tiba di gua. Mana orang normal pun tidak akan memasuki gua bahkan jika ia diancam. Namun, mereka tidak bisa menyerah pada dua anaknya di gua. Anak-anaknya adalah alasan paling penting mereka ada di sini. Zhong Lidi dan Zhong Liren segera membuat pilihan. Mereka hanya punya satu pilihan, bertahan. Mereka hanya bisa bertahan melawan serangan yang dilepaskan ke arah gua dan melindungi kedua anaknya. Mereka mengangkat tongkat mereka pada saat yang sama, dan cahaya berdarah mulai menyebar lagi. Dalam situasi seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengungkapkan seluruh kekuatan jiwa mereka. Dua sinar cahaya optimis diubah menjadi penghalang pelindung merah besar berdarah. Seluruh gua ditutupi oleh penghalang ini. Pembawaan. Sementara Zhong Lidi dan Zhong Liren sangat kuat, penguasa jiwa jahat hanya kuat kerana mereka jahat. Dalam hal ini, mereka masih jiwa duluo bercincin 8. Mereka yakin akan sukses, tetapi dihadapkan dengan serangan mendadak. Dalam keadaan panik, mereka tidak bisa melepaskan pertahanan habis-habisan mereka. Selain itu, mereka juga tidak ahli dalam bertahan. Saat suara menakutkan dari petir bergemuruh keluar, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya terjadi, dan kedua tetua terkejut mengetahui bahawa kekuatan ledakan yang mengintimidasi telah menghancurkan pertahanan mereka. Penghalang yang berdarah menghilang. Saat kilat melintas, penghalang pelindung tebal itu secara paksa terkoyak. Kekuatan ledakan mengerikan juga melanda mereka berdua. Petir dibentuk oleh energi vital langit dan bumi. Ini adalah apa yang dikatakan Electrolux kepada Huo Yuhao. Segala bentuk kehidupan akan dirugikan jauh lebih besar dari biasanya, terlepas dari apa elemen mereka dulu, jika mereka disambar petir, kerana petir mengandung energi vital langit dan bumi. Huo Yuhao sudah menebak beberapa kemampuan yang dimiliki oleh 3 penguasa roh jahat. Itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan memanggil roh-roh binatang buas. Mereka bahkan mampu memanggil roh beruang Terraclow Dark Golden yang berumur 10,000 tahun. Jika ini bukan kemampuan utama mereka, mereka mungkin bukan Soul Duluo, tapi berjudul Duluo. Itulah sebabnya Huo Yuhao menggunakan Giant Lightning Cannon. Kekuatan petir lebih efektif terhadap dua tuan jiwa jahat ini. Siapapun yang hidupnya terancam pasti akan menggunakan harta apapun yang mereka miliki tanpa ragu-ragu selama mereka bisa melindungi hidup mereka. Kedua saudara itu juga tidak dimuat. Ketika mereka menyadari ada sesuatu yang salah, mereka segera melepaskan semua milik mereka. Sejumlah besar roh berdarah keluar dari tongkat mereka dan melindungi tubuh mereka melawan kekuatan petir. Pada saat yang sama, mereka juga mengungkapkan martial soul true bodies mereka. Dalam kondisi ini, tubuh Zhong Lidi dan Zhong Liren mulai berubah bentuk. Sisik keabu-abuan menjadi lebih halus, dan bahkan mata mereka menjadi merah darah. Mereka bersatu dan berkumpul menjadi dua ular besar keabu-abuan. Penelitian Shrek Academy terhadap jiwa bela diri sangat maju. Huo Yuhao bisa segera mengenali apa itu jiwa bela diri mereka. Underworld Snake, jiwa bela diri Master Roh Jahat Klasik. Itu sudah ada sejak lama, dan merupakan jiwa yang sangat kuat di antara para penguasa jiwa jahat. Selain itu, Huo Yuhao samar-samar bisa mengingat Penatu Amu menekankan betapa istimewanya ular dunia bawah. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyalakannya pada saat ini. Zhong Lidi dan Zhong Liren sangat kesakitan kerana mereka disambar oleh ledakan kilat meriam.
Sementara hidup mereka tidak dalam bahaya, butuh banyak usaha untuk mengumpulkan semua roh buas mereka. Kematian roh-roh itu berarti bahawa kemampuan mereka sangat lemah. Akibatnya, mereka berdua harus menggunakan semua kekuatan jiwa mereka untuk melawan sehingga lebih sedikit roh budak mereka akan binasa. Tentu saja, mereka tidak dapat mengamati apa yang terjadi di sekitar mereka ketika mereka melawan serangan kilat. Huo Yuhao memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Ketika tubuhnya meledak ke depan, dia melompat ke udara dan memasuki gua, meninggalkan gelombang lembut. Saat dia memasuki gua, bau darah tebal segera memenuhi lubang hidungnya. Dia mencuba menahan napas dan melepaskan Dark Golden Terracleus-nya. Dia menusukkan cakarnya ke dinding gua saat tubuhnya tetap di udara. Menggunakan deteksi spiritualnya, dia sudah menemukan tata letak gua. Jika tidak, penilaiannya tidak akan menjamin itu. Tinggi gua itu sekitar 5 meter dan sangat lebar. Hanya saja tanahnya ditutupi oleh noda darah yang ditinggalkan oleh beruang betina saat melahirkan anak-anaknya. Di sudut, dua anak beruang-beruang Dark Golden Terracleus bahkan tidak 1 meter pun tertutup dengan mata tertutup. Kadang-kadang, mereka menggeliat di tempat tersebut. Bulu mereka hitam pekat dan belum berubah menjadi hitam keemasan. Dari kelihatannya, mereka seperti dua anak anjing yang besar dan gemuk. Kadang-kadang, mereka akan menjulurkan lidah merah kemerahan untuk menjilat bibir mereka. Huo Yuhao tidak menunda lebih jauh. Tubuhnya berputar di udara sebelum dia melakukan jungkir balik ke depan. Pada saat yang sama, dia sudah melepaskan roh permaisuri Snow-nya. Putri Salju menunjuk kedua anaknya, dan dua sinar biru tua ditembakkan. Anak-anaknya diselimuti oleh berkas cahaya ini, dan tertutup di dalam dua balok es. Sementara beruang Dark Golden Terracleus yang dewasa berukuran besar, anak-anak mereka sangat kecil dibandingkan, sama seperti anak-anak binatang buas lainnya. Huo Yuhao berbaring, tangannya menutupi cahaya biru. Dia menyentuh tubuh kedua anaknya yang beku, dan mereka langsung menghilang, menyapu cincin Starlight Sapphire-nya. Alat jiwa tipe special tidak bisa mengandung makhluk hidup, tidak ada udara di dalam, jadi mereka akan mati lemas. Alasan lain adalah bahawa hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan spesial, merusak ruang di dalam alat jiwa, yang akan menyebabkan kerusakan pada alat jiwa itu sendiri. Tapi Huo Yuhao saat ini tidak punya pilihan lain. Dia menjatuhkan ke suhu rendah spirit permaisuri salju untuk membekukan kedua anaknya pada saat tertentu. Dengan kekuatan Dark Golden Terracleus Burst, mereka tidak akan mati dengan cepat. Setelah itu, mereka disimpan di dalam cincinnya sebelum dia membawanya pergi. Kalau tidak mudah baginya untuk melarikan diri dengan kedua anaknya. Dia tidak menyentuh tanah sepanjang proses. Saat dia memukulkan tangan ke bawah, dia menggunakan kekuatan Controlling Dragon Capturing Dragon-nya untuk mendorong dirinya kembali sebelum dia mengerahkan kekuatan di dinding dengan jari-jarinya. Dia mendorong dirinya ke depan dan memaksa keluar. Namun, cakarnya menusuk ke dinding ketika dia hanya beberapa langkah dari pintu keluar. Dia juga menempelkan tubuhnya ke dinding seperti gurita, dan tiruannya diaktifkan kembali. Dia tampaknya telah menghilang, dan benar-benar tak terlacak di gua yang gelap. Suara membaik. Seorang tokoh memasuki gua, itu adalah Zhong Lidi. Sosoknya ditutupi oleh cahaya yang tebal dan berdarah. Saat ini, penampilan Tuan Roh Jahat yang kuat itu tidak cukup dapat dipresentasikan. Ekspresi Zhong Lidi sangat mengerikan, dan dia bahkan tampak hampir menangis. Ketika dia melepaskan cahaya yang terang dan berdarah hingga akhirnya seluruh gua, wajahnya berubah menjadi lebih suram. Liren, seseorang telah mengalahkan kita untuk itu. Bajingan! Zhong Lidi berteriak dengan marah. Sosoknya melintas ketika dia menggali keluar dari gua. Jiwa dulu berdering 8 dapat terbang sementara. Suara Zhong Liren berbunyi, kerang meriam itu sebelumnya pasti setidaknya kelas 7. Jangan bilang bahawa ada orang di wilayah Sun Moon di sini. Mereka tidak bisa hilang. Beruang betina bahkan menjaga gua tadi. Bagaimana mereka bisa menghilang begitu saja?
Bisakah mereka terbang? Petik 2. Huo Yuhao benar-benar diam ketika dia menempelkan dirinya ke dinding. Dia bahkan menahan napas. Dia jelas bahawa dia akan menjadi orang mati jika dia bergerak di depan dua tuan jiwa jahat ini. Kecuali itu benar-benar aman, dia tidak akan bergerak sembarangan. Saat dia mempertahankan tiruannya yang berkelanjutan, Zhongli kembali lagi. Ketika dia kembali, sejumlah besar roh buas dibiarkan dari stafnya. Mereka dengan cepat mengisi gua. Setan, Huo Yuhao mengutuk. Saat roh-roh itu terbang keluar, roh binatang berjenis harimau datang langsung ke arah Huo Yuhao. Peniruannya memang kuat dan bahkan bisa meniru aura di sekitarnya. Namun, roh-roh binatang ini memiliki indera yang akut. Dari perubahan energi roh binatang jenis harimau, Huo Yuhao secara halus dapat merasakan bahawa ia telah menemukan sesuatu di sekitarnya. Apa yang harus dia lakukan? Dia punya dua pilihan sekarang, bertaruh pada keberuntungannya bahawa roh binatang tidak akan berada di lokasi atau bertindak tegas dan mengambil inisiatif untuk melarikan diri dari gua. Jika dia tidak beruntung, gua ini akan menjadi tanah pemakamannya. Namun, Zhong Liren menjaga gua di luar jika dia pergi untuk opsi terakhir. Pada titik ini, auman memekakkan telinga datang dari luar gua. Setelah ini, tanah mulai bergetar. Aura ganas dan perkasa bisa dirasakan bahkan dari dalam gua. Ya, Dark Golden Terror Bear betina telah menyerah untuk menemukan pasangannya dan kembali. Zhong Li mengingini gua sekali lagi, lalu segera menarik keluar, khawatir tentang Zhong Liren. Roh binatang berjenis harimau yang mendekati Huo Yuhao ditarik kembali ke staf. Huo Yuhao cerdas. Ketika dia mendengar beruang betina meraung, dia melepaskan rencana untuk melarikan diri. Dia menuai hasil dari kesabarannya, Zhong Li akhirnya pergi. Namun, dia juga tidak bisa melarikan diri. Pertarungan di luar sudah dimulai. Kekuatan bentrokan menyebabkan tanah bergetar di tengah bumi yang memekakkan telinga jiwa. Gelombang kejut yang intens menghantam gua dan menyebabkan gema terdengar di dalamnya. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa melihat dengan matanya, dia masih memiliki deteksi spiritual. Ketika dia mengaktifkan deteksi spiritualnya, dia merasakan apa yang sedang terjadi di luar dan mencuba mencari peluang untuk melarikan diri. Beruang betina memang kembali. Tubuh bahagian bawahnya berlumuran darah sementara bahagian atasnya hangus. Terbukti, dia sangat sakit setelah terkena peluru meriam sebelumnya. Namun, mengapa dia meninggalkan pasangannya dan kembali? Saudara ketiga itu tidak berniat membiarkannya pergi. Bukan saja dia kuat, tetapi semangatnya juga cukup berharga. Di sisi lain, roh beruang jantan berhasil mengatasi hampir seluruh tim dari Shrek. Ini termasuk Chai Mei, yang merupakan duo berjudul. Tiga saudara lelaki-laki telah menarik beruang betina pergi sehingga mereka bisa menangkap anaknya. Namun, mereka tidak mengira akan gagal. Sekarang beruang betina telah kembali, Zhong Li dan Zhong Liren melampiaskan kemarahan mereka.